Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Si Masian gembira dan tak kenal takut. Demikian pula berteriak keras, esensi cahaya padat tiba-tiba meledak keluar dari dia, lengan kanannya segera berubah transparan. Ini adalah skill penguatan yang mirip dengan tubuh brilian para ksatria. Tidak hanya itu, tetapi tubuh agung aslinya tumbuh dengan tajam, otot-otot di tubuh bagian atasnya terkuras. Diwarnai dengan warna emasnya, esensi cahaya yang keluar darinya sepertinya telah mendapatkan warna merah liar. Dan energi spiritual yang mengelilinginya berubah menjadi warna emas murni. Sikapnya yang mengesankan tumbuh dalam sepersekian detik, saat dia melangkah maju dengan langkah besar, bergegas menyambut beruang iblis itu. Gada besar itu langsung menghantam kepala si Masian, kekuatan opresifnya yang menakutkan menghasilkan suara mendengung di udara. Menggunakan kata mengerikan bahkan tidak cukup untuk menggambarkan itu. Beratnya seharusnya lebih dari 500 kilogram. Melihat pemandangan itu, ketika tongkat komandan beruang iblis bertabrakan dengan bola cahaya energi si Masian, langkah si Masian menjadi panik, tubuhnya menutupi 1 meter di samping. Seluruh tubuhnya tersandung, dan bahkan bola cahaya energi menghilang dari pandangan. Langkah ini mengungkapkan penyihir wanita di belakangnya. Bahkan jika beruang iblis tidak dapat menyerangnya dengan pukulan ini, tongkatnya diangkat dan diarahkan ke depan, bertujuan untuk menghancurkan penyihir wanita di belakangnya hingga hancur. Dia kehilangan semua warna di wajahnya. Terhuyung-huyung ke belakang, dia bisa mencium bau darah dari benda tebal yang ditujukan padanya. Tepat pada saat itu, bola cahaya energi si Masian bergerak. Sebelum jarak dari gada ke tanah mencapai 1 meter, bola cahaya energetik miliknya disapu habis-habisan tepat pada sasarannya, menghentikan serangan gada. Dengan ledakan besar, serangan dari gada tebal didorong menjauh secara vertikal, dan gerakan beruang iblis itu terhenti. Tetapi pada saat yang sama, karena serangan balik yang kuat, si Masian tersandung beberapa langkah. Tapi gerakan ini tepat, karena mendorongnya ke depan, dan bola cahaya energi yang tersentak diayunkan dengan rantainya, menghantam lengan beruang iblis, mencengkeram senjatanya. Volume gada yang sangat besar membuatnya secara alami menjadi berat, dan dengan meminjam kekuatan dari itu, bersama dengan gerak kakinya yang indah, si Masian berhasil membalikkan situasi, mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan sebelum memberi lawan kesempatan. Bagaimanapun, komandan beruang iblis pantas mendapatkan namanya. Kekuatannya berada di langkah ke-8, dia tidak terlihat terpengaruh oleh senjatanya yang didorong kembali oleh si Masian. Mencengkeram ekornya yang kasar dengan kedua tangannya, dia menggunakan bagian belakang kerucut dari tongkat itu untuk mendorong bola cahaya energi. Tetapi untuk kemalangannya, komandan beruang iblis ini tidak memperhatikan mata si Masian, berkilauan dalam cahaya mistis. Bang! Sebuah bola logam besar berbenturan dengan bagian belakang gada, dan bola cahaya energi sekali lagi tersentak. Tapi komandan beruang iblis itu meremehkan kekuatan si Masian, karena serangan ini tidak menimbulkan kerusakan apapun, menyebabkan dia tersandung sekali lagi, seluruh tubuh bagian atasnya berputar 45 derajat. Energi spiritual eksternal si Masian melampaui 15.000 unit, yang dapat ditambahkan hingga dorongan instan yang dibawa oleh kemampuan berserk. Dalam kekuatan mentah, ini tidak bisa dibandingkan dengan beruang iblis, tetapi dengan meminjam kekuatan musuh dan kemampuan tambahan yang dibawa oleh bola cahaya energi, dia tidak menderita kerugian dalam hal kekuatan. Setelah bola cahaya energi sekali lagi tersentak, si Masian yang cukup dekat dengan komandan beruang iblis menyebabkan bola cahaya energi kali ini berputar, diarahkan ke atas, dan bertujuan untuk menghancurkan rahang bawah beruang iblis. Energi spiritual eksternal dari komandan beruang iblis melebihi 30.000 unit, tetapi meskipun demikian, jika rahangnya dihancurkan oleh bola cahaya energi, si Masian cukup yakin bahwa otaknya pasti akan berubah menjadi semangka yang dihancurkan. Komandan beruang iblis menjadi marah. Jatuh ke samping, tubuhnya bahkan didorong miring. Pada saat dia mengkalibrasi ulang, bola cahaya energi kembali padanya dengan meminjam kekuatan, dan kali ini, menggunakan tongkat untuk melawan jelas tidak mungkin. Komandan beruang iblis juga seorang veteran dalam hal pertempuran. Pada titik penting pertempuran, dia membuat pilihan yang dia anggap sebagai yang terbaik,
melepaskan tongkat yang berat dan menakutkan di tangannya. Mengarahkan cakarnya ke bawah, dia memukul bola cahaya energi. Setelah kehilangan senjatanya, komandan beruang iblis itu seperti binatang buas tanpa cakar. Tapi itu tidak membuatnya kurang menakutkan dalam hal kekerasan. Orang bisa melihat bahwa rambut keperakan gelap di seluruh tubuh beruang iblis ini meledak dengan esensi elemen kegelapan, yang berkumpul di telapak tangannya, berbenturan keras dengan bola cahaya raksasa. Astaga! Suara ledakan yang menggelegar bergema di seluruh Southern Mountain Pass. Semburan cahaya keemasan yang sangat padat langsung menyebar, dan cahaya listrik ungu meringkuk di sekelilingnya. Mengeluarkan suara retak, itu mengeluarkan bau terbakar. Begitu tangan beruang iblis bersentuhan dengan bola cahaya energi itu, ledakan dahsyat dihasilkan, dan karena perbedaan dalam kultivasi, tangannya terguncang keras. Dan selanjutnya, kaki kanannya menyapu, membidik gada yang jatuh. Meminjam kekuatan tanduknya, dia menyapukan tongkatnya dan menusukkannya ke si Masian. Namun, langkah ini tidak lengkap. Itu karena pada saat yang sama telapak tangannya meledak, rasa mati rasa yang hebat menyerang indranya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Di sekitar rambut perak gelapnya, arus listrik keunguan melingkar. Penderitaan dari perasaan mati rasa ini bahkan melebihi penderitaan yang berasal dari rasa sakit. Benar, dalam serangannya, si Masian habis-habisan. Menggunakan Saint Light Knock, Blast, Crush, Absorption, dan Three-Layered Blast. Untuk semua ini, bahkan kondisi berserknya, kekuatan penuh dari energi spiritual eksternal dan kompor spiritual ungu Godly Thunder ditambahkan. Serangan ini terlihat sederhana, tetapi menghabiskan hampir sepertiga energi spiritual si Masian. Bola cahaya raksasa dibuat untuk memancarkan kecemerlangan terbesarnya. Setelah kedua tangannya ditolak dan bergetar, dada komandan beruang iblis secara alami terbuka lebar. Si Masian menginjak tanah dengan berat dengan kaki kanannya, melompat tinggi, dengan kejam menghancurkan bola cahaya raksasa dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya dengan tangannya. Saat ini, kedua tangannya telah berubah menjadi warna putih transparan. Roh Kudus, kemampuan yang menghasilkan semburan murni dari esensi cahaya. Bang! Bola cahaya raksasa dihancurkan oleh kekuatan penuh si Masian, menghantam dada beruang iblis dengan keras, menghasilkan benturan kekuatan murni antara bola emas dan otot-otot tebal. Dalam ledakan keras, kompor spiritual ungu Godly Thunder melepaskan 9 baut guntur, yang masing-masing berbentuk naga, masuk ke dalam tubuh beruang setan. Ledakan hebat itu langsung membuat beruang iblis terbang, mengirimnya menjauh dari tembok kota. Namun, pertahanan beruang iblis ini benar-benar menakutkan. Bahkan setelah mengalami kerusakan berat seperti itu, hanya hidungnya yang tampak mengeluarkan darah. Dan ketika bola cahaya raksasa menyerang sekali lagi, itu bahkan tidak menembus dadanya yang keras. Gelar spesialis pertahanan terhebat di antara iblis bukanlah untuk pertunjukan. Akankah si Masian membiarkan dirinya dilakukan seperti itu? Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan membiarkan hidupnya diambil oleh beruang iblis ini. Sayangnya untuk beruang iblis, sejak si Masian mulai menyerang, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk melepaskan musuh. Ini akan menjadi Anda atau saya. Tanpa mentalitas seperti itu, bagaimana dia bisa terus berkembang di medan perang? Rantai besar tiba-tiba ditarik, dan bola cahaya raksasa yang menempel pada beruang iblis tiba-tiba ditarik kembali, membawa sosok besar komandan beruang iblis itu. Mati rasa dari kompor spiritual Purple Godly Thunder masih ada, musuh tidak mampu menunjukkan perlawanan sedikit pun. Si Masian menendang senjatanya, segera mengirim komandan beruang iblis ke langit. Segera, bola cahaya raksasa mengikuti dengan sapuan horizontal, mengarah ke kepala. Dengan perlawanan dan ketangguhannya yang luar biasa, komandan beruang iblis akhirnya memulihkan kesadarannya di udara. Meskipun bola cahaya raksasa tidak mengenai tulang di dadanya, setelah mempertahankan kekuatan membunuh yang besar dari kompor spiritual, sebagian besar daging di dadanya hangus. Kekuatan menyentak yang menakutkan itu tak tertahankan bagi iblis yang sudah dalam kondisi terluka parah. Namun meski begitu, komandan beruang iblis tidak mengerti aspek mana yang bisa dia kalahkan. Baik itu dalam kekuatan,
kultivasi, fisik, dia harus di atas manusia ini. Meskipun senjatanya luar biasa, itu seharusnya tidak cukup baginya untuk dipukuli secara menyeluruh tanpa kesempatan untuk membalas, sepenuhnya dipimpin oleh hidung. Tentu saja, Komandan Beruang Iblis tidak tahu berapa banyak yang diinvestasikan Sima Xian dalam kekuatan fisiknya atau teknik pertempuran kuno yang dia peroleh bersama dengan Long Hao Shen. Masing-masing dari mereka belajar khususnya bagaimana memanfaatkan peluang sebaik-baiknya, tentang cara seseorang dapat menampilkan sebagian besar kekuatannya. Komandan Beruang Iblis memang memiliki pertahanan yang hebat, energi spiritualnya sangat melampaui Sima Xian. Tapi berat badannya menjadi beban. Seekor beruang iblis hanya cocok untuk berdiri di depan di medan perang, tetapi dalam situasi 1 lawan 1, menjadi begitu berat tidak menguntungkan. Meskipun, senjata Sima Xian belum tentu lebih unggul dari musuh, mereka berdua tidak menggunakan senjata mereka dengan penguasaan yang sama. Sejak awal, beruang iblis tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Menghadapi ancaman kematian, Komandan Beruang Iblis mengeluarkan teriakan sedih di udara, dan bulu-bulu di seluruh tubuhnya berdiri. Bayangan besar muncul di punggungnya, Bear Force. Beruang Iblis di tingkat komandan ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa, hanya saja, dia tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya sampai sekarang. Warna hitam pekat tiba-tiba menyelimuti lengannya, berayun ke bawah dengan kekuatan penuh, dan menyambut pemboman bola cahaya raksasa. Komandan Beruang Iblis ini benar-benar ketakutan. Satu-satunya keinginannya adalah menjauh dari tepi kota, dari pria menakutkan yang memegang bola logam ini. Bom! Membiarkan suara tabrakan yang mengerikan, tubuh Komandan Beruang Iblis dibombardir terus-menerus. Tepat saat dia ingin memanfaatkan momentum untuk melarikan diri dari area tersebut, sebuah bayangan besar menyapu, jatuh di punggungnya, dan dia mundur. Dan bayangan besar itu justru tongkat yang dulu ada di tangan Komandan Beruang Iblis di awal. Gada ditendang oleh Sima Xian dengan keras, dan meskipun Komandan Beruang Iblis telah memblokir bola cahaya raksasa menggunakan kekuatan beruang, dia tidak dapat memblokir peluncuran ini. Bagian paling tebal dari gada ini menghantam dengan keras ke punggung telanjang Komandan Beruang Iblis. Sebuah dampak keras mengikuti, dan gada memotong dagingnya, sebelum jatuh ke tanah sekali lagi. Dan yang mengejutkan, pria botak itu menghilang sepenuhnya sementara itu. Seiring dengan turunnya dia datang bola api yang memanjang dengan diameter 0,5 meter. Komandan Beruang Iblis merasa sangat tertekan kali ini. Dalam kondisi puncaknya, bola api seperti itu sama sekali tidak berbahaya. Tapi itu tidak terjadi pada saat ini. Dibiarkan tanpa pilihan, dia mengangkat tangannya untuk menahan bola api. Pangkat Komandan Beruang Iblis memang cukup kuat. Mengambil ledakan dari bola api meledak dari langkah kelima ini hanya menyebabkan tubuhnya terhenti di udara, sebelum jatuh. Dia tidak mengalami kerusakan apapun, hanya sedikit darah yang keluar dari luka hangus di dadanya. Tapi kali ini, Beruang Iblis mengeluarkan tangisan yang mengerikan. Jatuh ke bawah, dan jatuh dengan keras di dinding. Teriakan terakhirnya menjadi semakin samar. Pada titik yang tidak diketahui, pendeta yang luar biasa itu muncul di punggungnya, menebas saraf pusat iblis dengan belati perak, sebelum mengarahkan tusukan ke otaknya. Sayap di punggungnya menghilang, dan Sima Xian terengah-engah. Pada saat beruang iblis terkena senjatanya sendiri, Sima Xian sudah berada di udara, terbang ke arahnya, mencapai targetnya pada saat yang sama dengan bola api. Dan belati yang mengerikan ini, yang lebarnya mencapai 2/3 meter dan panjangnya 1 meter dan sepertiga, versi yang diciutkan dari senjata Wang Yuan, Bloodstorm. Meskipun kekuatannya yang luar biasa tidak sama dengan Bloodstorm, Blood Dagger ini, yang mendekati ambang legendaris, terbuat dari tanduk Saus Cat. Kekuatan penetrasinya tidak bisa dibandingkan dengan bola cahaya energi. Mengetahui dengan baik pertahanan keras Komandan Beruang Iblis, dan berada dalam kondisi berserk, cadangannya sudah sangat habis. Jika dia tidak berhasil menghentikan Komandan Beruang Iblis, mungkin efek sampingnya akan memungkinkan lawan untuk mendominasi dia. Untuk alasan ini, dia menggunakan belati darah ini untuk mencapai serangan besar, menghancurkan bagian-bagian penting dari Beruang Iblis ini.
Duduk di atas mayat komandan beruang iblis, Sima Xian terengah-engah untuk menghirup udara dalam jumlah besar. Aroma darah masih ada, dan dia hanya menggali kristal ajaib komandan beruang iblis tanpa syarat, mengumpulkannya di perangkat penyimpanannya. Mungkin dia dipengaruhi oleh Lin Xin, tetapi Sima Xian menikmati dan tidak pernah bosan mengumpulkan kristal magis tingkat tinggi di medan perang. Musuh terlalu banyak, jadi mereka jelas tidak diberi cukup waktu untuk mengumpulkan mayat, tetapi mengumpulkan kristal ajaib bukanlah masalah. Dan dia sudah kehilangan hitungan kristal magis peringkat tinggi yang dia kumpulkan. Perang suci menimbulkan kerusakan parah pada manusia, tetapi dengan cara yang sama, peluang yang datang bersamaan dengan bahaya berlipat ganda. Penyihir wanita yang melihat wajah lelah Sima Xian, menunjukkan ekspresi yang menyala-nyala, mengambil langkah cepat di depannya dan menyerahkan sebotol pil. Sima Xian mengambil sebotol pil ini, mengeluarkan beberapa untuk menelannya sekaligus. Sayangnya, dia mengeluh, musuh itu sangat kuat. Sedikit lagi dan saya tidak akan bisa mengalahkannya. Penyihir wanita memiliki ekspresi malu di wajahnya, maaf aku tidak bisa membantumu sama sekali. Sima Xian mengangkat kepalanya, menunjukkan seringai kepada penyihir wanita cantik itu, jangan khawatir. Orang ini berada di langkah ke-8. Kekuatan sihirmu tidak cukup, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Penyihir wanita itu memukuli dadanya yang berkembang dengan baik, menyatakan, kamu baru saja membuatku ketakutan yang luar biasa. Tepat sebelum Anda mendorong serangannya, saya benar-benar berpikir Anda akan meninggalkan saya. Sima Xian tertawa jahil, jadi kamu hanya mempercayai kakakmu sebanyak ini. Selama orang ini masih hidup, tidak ada yang akan membuat Anda bergerak. Penyihir wanita merasakan dadanya memerah, dengan tenang mengangguk padanya. Kemudian Sima Xian menoleh ke samping. Melompat turun dari belakang komandan beruang iblis, dia memberikan tendangan ke samping. Ini adalah mayat iblis dari langkah ke-8, yang harganya sangat mahal. Menendangnya keluar kota akan sangat sia-sia. Sedikit di depan, dia mengambil gada besar yang berkilauan dalam cahaya keemasan gelap dan mengambilnya. Pada saat orang ini memukul bagian belakang komandan beruang iblis, dia dengan jelas melihat bahwa ketika tongkatnya berkilauan dalam cahaya keemasan, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari dalamnya. Namun, benda ini terlalu besar. Meskipun Sima Xian tinggi, gagang gada itu tidak mungkin dia kendalikan. Alasan mengapa dia tidak menggunakan alat penyimpanannya untuk mengambil mayat beruang iblis itu adalah untuk menyimpannya. Setelah kembali, dia akan mencari pengrajin untuk mengubahnya, dan membuatnya bisa digunakan untuknya. Setelah terbiasa dengan bola cahaya energi, dia semakin menyukai senjata berat. Ketika pembangkit tenaga yang datang untuk bala bantuan tiba, pihak Sima Xian telah menyingkirkan komandan beruang iblis dari langkah ke-8 ini, dengan semua pejuang di sekitarnya sebagai saksi. Melihat betapa lelahnya dia, tentu saja ada orang lain yang mengambil alih wilayahnya. Sima Xian tidak mencoba untuk berani, dan dengan cepat mundur ke belakang, mencari sudut untuk duduk, di mana dia bernapas dengan tidak puas. Meskipun pertempuran sebelumnya mendebarkan, dan ternyata sangat menyenangkan di matanya. Mengalahkan beruang iblis dengan level seperti itu memberinya harta karun besar yang tidak diragukan lagi akan memungkinkan untuk meningkatkan kekuatannya secara besar-besaran. Penyihir wanita itu duduk di sampingnya, memberinya sekarung air. Sima Xian tidak sopan, dan mengosongkannya sepenuhnya. Betapa memuaskan. Tapi bagaimana air ini bisa mengandung aroma yang begitu manis? Hampir membuatku bersin. Penyihir wanita dengan sedih memelototinya, air ini secara pribadi digunakan oleh wanita ini. Ada apa dengan bauku yang manis? Apakah Anda pikir saya orang barbar seperti Anda? Sima Xian tertawa sebagai tanggapan, menggaruk kepalanya, itu tidak akan berhasil. Lagi pula, kamu seorang gadis, jangan berbagi minumanmu sendiri seperti itu lagi lain kali. Penyihir wanita mendengus padanya, ada apa denganku menjadi seorang gadis? Dalam situasi saat ini, tidak ada yang mengatakan apakah kita bisa tetap hidup besok. Setiap hari dipenuhi dengan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Tidakkah kamu melihat betapa rapuhnya hidup kita?
Apakah Anda berani menerima jika gadis ini berani tidur dengan Anda di sini? Apakah kamu berani? Si Masian benar-benar tidak menyangka dia begitu pemberani. Imam disiplin yang sebelumnya panik dan tak terhentikan jelas menjadi agak malu. Apakah kamu demam? Si Masian bertanya dengan hati-hati. Penyihir wanita menggigit bibir merahnya sebagai reaksi, siapa yang demam? Jadi Anda tidak akan menerima. Jadi bahkan jika itu duduk di depan Anda tidak akan berani mengambilnya. Gadis ini baik-baik saja dengan apapun. Si Masian memaksakan sebuah senyuman, jangan seperti itu. Saya merasa agak sulit untuk menerimanya. Penyihir wanita itu mendengus dingin, biarkan saja. Setelah mengatakan ini, dia duduk di sisi lain. Sebenarnya, hanya dia yang tahu ini, tapi jantungnya benar-benar berdebar kencang. Benar, dalam perang suci ini, siapa yang tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan hidup. Mungkin mereka akan mati pada saat berikutnya. Penyihir wanita ini tahu dengan jelas berapa kali si Masian menyelamatkan hidupnya. Setiap saat, sosoknya yang tinggi berdiri di depannya, melindunginya dan menghentikan serangan panik musuh. Pada saat dia menyingkirkan beruang iblis itu, penyihir wanita merasa pertahanan terakhirnya dikalahkan. Dia tidak tahu apakah yang dia rasakan untuknya adalah cinta, tetapi pikirannya terhadapnya panik, bahkan rela memberikan hal yang paling berharga untuknya. Setidaknya dengan cara ini bahkan jika dia meninggal di celah gunung selatan ini, hidupnya tidak akan sia-sia. Maaf gadis, aku sudah punya pacar. Si Masian mencoba menjelaskan. Dia bisa melihat bahwa gadis ini jelas jauh dari tidak terganggu dalam situasi ini. Saya tahu itu. Bukankah itu tentang bunga putih kecil itu? Anda melihat beberapa kali setiap hari pada surat-surat yang dia tulis kepada Anda. Siapa di antara orang-orang yang mengenal Anda tidak tahu. Meski begitu, gadis ini tidak keberatan. Penyihir wanita itu tiba-tiba menoleh, menatap si Masian dengan tatapan yang sangat tajam. Si Masian menggelengkan kepalanya, tidak akan. Saya pria yang setia. Biarlah. Kamu pikir aku benar-benar menghargaimu? Penyihir wanita itu tiba-tiba berdiri, memberikan tamparan pada si Masian. Si Masian tampak kosong dipukul olehnya. Tepat ketika air mata berkilau jatuh dari mata penyihir wanita, dia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi wajah pendeta botak ini tiba-tiba berubah, tiba-tiba mendorongnya ke bawah dengan tekanan gunung. Bukankah ini terlalu ganas? Beban berat yang menekan penyihir wanita itu menyebabkan dia tidak bisa bernapas, mengeluarkan bau yang manis dan kuat. Itu adalah darah, mengalir dari sudut si Masian dan menetes ke wajah gadis ini. Si Masian tiba-tiba berguling ke samping, membawanya ke sudut. Penyihir wanita itu kemudian melihat bahwa di punggung si Masian, sebuah luka besar telah muncul. Dan di tempat di mana si Masian jatuh sebelumnya, sosok tak terlihat dihantam oleh pedang pembangkit tenaga listrik dari aliansi. Dark Invisible Demon, setidaknya pada langkah ke-6 kultivasi. Apa kabarmu? Jangan membuatku takut seperti itu. Penyihir wanita itu memegang kepala si Masian, melihat bibirnya yang berlumuran darah. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Bukan apa-apa, aku tidak akan mati karena ini. Senjata sialan itu memiliki beberapa efek penetrasi. Secara kebetulan saya menghindari serangan di bagian vital. Si Masian terengah-engah, meneguk beberapa pil lagi.